Oke, welcome back to my channel kawan-kawanku. Seperti biasa, jadi di sini gue bakal ngasih cara streaming di Android tanpa PC, teman-teman. Jadi aplikasi kali ini tuh namanya itu DU Recorder, teman-teman. Mungkin kalian ada yang tahu atau ada yang baru tahu ya. Jadi kita sama-sama cari tahu. Nah, ini aplikasinya. Nanti kalau kalian misalkan bingung mau download di mana ya, Bang. Nah, kasih kalian nanti mungkin gue kasih linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa tinggal comot aja. Nah, kita langsung aja tanpa basa-basi kita masuk aja ke aplikasinya, kawan-kawan. Ntar, aduh, masuk. Nah, ini aplikasinya. Gue bakal jelasin satu persatu secara simpel. Yang pertama, yang ini tuh hasil dari record kalian. Jadi misalkan kalian udah record, nanti hasilnya bakal tampil di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kalian screenshot pada saat record atau ngambil gambar, nanti akan tampil hasilnya di sini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada beberapa fitur lagi, teman-teman. Sorry ada notif. Jadi sini ada beberapa fitur lagi. Yang pertama ada di video, gabungan video, kompres video, dan mungkin kalian bisa baca, teman-teman ya. Kalian bisa baca satu persatu dan juga bisa ulik satu persatu. Tinggal kalian buka aja satu persatu. Karena di sini gue bakal ngeprotasin ke cara settingnya record dan juga streamingnya, teman-teman ya. Nah, kita langsung ke setting recordnya untuk aplikasi ini, teman-teman. Karena settingan untuk nge-record dan juga streaming itu berbeda karena ada pengaturannya masing-masing gitu, teman-teman. Untuk kali ini yang pertama yang ini, nah ini yang banyak ini tuh pengaturan untuk recordnya, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke menu yang pertama, itu resolusi video. Nah, di sini tuh ada beberapa resolusi video yang menggambarkan nanti pada saat kalian record gitu. Jadi misalkan kalian recordnya itu mau jernih, mau mantap jiwa, mau memanjakan mata, tuh bisa pilih yang 1080 atau juga 720p, teman-teman, karena ya gambarnya bagus gitu. Jadi makin atas resolusi makin bagus di mata gitu. Kayak si dia. Canda, teman. Jadi yang kedua, kita masuk yang kedua, itu kualitas video. Di sini tuh ada beberapa pilihan, teman-teman. Jadi 1 Mbps sampai 12 Mbps. Jadi intinya itu gue jelasin biar simpel. Makin besar Mbps-nya yang kalian pilih, misalkan 12 Mbps, makin jernih dan juga mantap di mata, teman-teman. Nggak burik, nggak pecah-pecah gambarnya, teman-teman, pada saat kalian record atau pas kalian udah lihat hasil recordnya. Makin bawah Mbps-nya makin agak pecah gitu, teman-teman. Kalau menurut gua sih, kalau gua rekomendasiin sih yang 8 atau 12 Mbps. Karena apa? Karena kalau nge-record itu kan nggak pakai jaringan internet, jadi ya enak gitu, nggak berat, teman-teman. Jadi hasil gambarnya itu kalau nge-record tuh enak gitu, nggak berat kalau lagi streaming gitu, teman-teman. Kalian bisa sesuaiin aja, kalian bisa pilih dari paling bawah atau sampai paling atas jika kalian masih penasaran. Itu kalau gue sih sarannya 8 Mbps atau 12 Mbps, mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya itu FPS atau frame per second. Jadi di sini tuh ada pilihan dari 15 fps sampai 60 fps. Mungkin kalian udah pada tahu apa itu fps, atau jika kalian ada yang belum tahu bisa cari tahu di link di Google gitu, limbah Google. Karena takut ada yang salah kalau gue yang jelasin gitu ya. Nah, di sini kak gue saranin yang 60 fps karena makin tinggi fps-nya itu makin smooth gitu, teman, hasil record kalian tuh. Kalau makin bawah makin agak patah-patah gitu kan, menurut gua sih gitu, yang setahu gua pakai 60 fps untuk record. Kemudian masuk yang ke berapa nih? Keempat. Yang keempat itu orientasi, sorry teman-teman, ada notif lagi. Kemudian yang keempat ada orientasi video. Jadi pada saat kalian record itu mau record apa? Mau record landscape atau portrait? Kalau kalian main game itu namanya landscape karena miring kan, kayak komunitas HP miring gitu. Kemudian yang ketiga ada portrait. Kalau misalkan kalian lagi normal gitu main HP, itu namanya portrait. Jadi manjang ke atas kayak apa ya? Mungkin itu aja, kalian mungkin udah ngerti lah kalau kayak gini. Kemudian settingan rekam audio, kalau misalkan kalian nggak aktif, aktifin aja karena ini penting. Kemudian selanjutnya itu lokasi video. Kalau udah tahu mungkin lokasi video nanti mau simpan di mana, mau simpan di bagasi atau di mana. Ya mungkin kalian mau simpan di internal atau di mana, di folder apa, kalian bisa setting di sini, tinggal pilih aja.
nanti kalian bisa atur sendiri lah. Kemudian di sini yang gue setting itu apa ya, ini nggak gue setting, gue standarin aja. Ini nggak ada yang gue setting lagi. Ini mungkin kamera itu, jadi pada saat kalian record itu kalian mau ada mukanya atau enggak gitu. Kalau ada mukanya tinggal aktifin aja gitu. Kalau gue sih enggak, teman-teman, itu terserah kalian lah. Di sini gue nggak ada yang setting lagi. Mungkin ini satu lagi nih, tanda air, teman-teman. Tanda air itu apa? Ini tuh watermark, boy. Tuh. Kalau gue sih sering enggak, karena gue keganggu gitu kalau ada watermarknya, enggak nyaman gitu, teman-teman. Nah, kalian bisa bebas, kalau pasti kalian tuh pengennya nggak ada watermark, kalian bisa nonaktifin aja, teman-teman. Nah, ini mungkin settingan untuk recordnya, teman-teman ya. Kalian bisa ikuti cara saya atau kalian bisa atur sendiri bagaimana baiknya gitu. Nah, untuk itu kita langsung ke cara yang streamingnya, teman-teman. Nah, oke. Jadi sebelumnya kalian misalkan mau record, misalkan udah beres setting yang ini, settingannya udah mantap jiwa, mantap di mata dan lain-lain, kalian bisa mulai streaming di sini nih, teman-teman. Di kanan bawah yang ada tanda ini nih. Kalian mulai aja langsung OTW gaskeun, teman-teman. Nah, mungkin itu langsung kita aja yang tadi, kita langsung ke streamingnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman. Jadi untuk memulai streaming kalian bisa pencet tombol yang ini, gambar kamera, kalian pilih yang live, teman-teman, live. Nah, kan muncul seperti ini, ada pilihan beberapa platform, teman-teman. Di sini ada beberapa platform, ada YouTube, Facebook, Twitter dan lain-lain. Nah, di sini misalkan gue contohin YouTube lagi, streaming di YouTube, teman-teman. Nah, jadi misalkan kalian misalkan kalian nanti mau streaming di YouTube, tinggal klik aja YouTube. Nah, jadi nanti tuh kalian tuh sebelum masuk ke menu yang ini tuh kalian harus disuruh sama aplikasinya itu buat mau pakai akun yang mana gitu, akun Gmail yang mana gitu. Misalkan kalian ada banyak Gmail gitu, mau pilih yang mana buat streaming. Dan tentunya kalian harus harus memenuhi syarat untuk streamingnya gitu, teman. Harus diaktifin di pengaturan YouTube kalian masing-masing gitu, teman-teman. Mungkin kalian ada yang gak ngerti, mungkin nanti gue jelasin di video selanjutnya jika kalian ada yang gak ngerti atau gimana, atau kalian bisa cari sendiri lah. Nah, kalau kalian udah pilih akun Gmail yang mana, kalian tinggal atur aja di sini judul, teman-teman. Yang paling atas itu ini tuh judul. Misalkan judulnya apa ya, tes misalkan ya. Kemudian deskripsinya apa ya, misalkan masukin website kalian atau akun page kalian dan lain, atau apalah, misalkan bebas ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu publik. Jadi kalian tuh mau streaming tuh secara publik, jadi orang lain tuh bisa lihat kalian, atau pribadi. Jadi cuman kalian aja itu yang tahu kalian streaming gitu, atau ya mungkin kalian udah tahu lah pengaturan yang ini. Misalkan gue pribadi dulu lah, misalkan atau lah kalian pilih lah, pokoknya pusing gue. Nah, udah misalkan kalian udah tunggu. Di sini ada kategori, teman-teman. Nah, sini kategori itu kategori game apa yang pengen kalian streaming gitu. Misalkan game MOBA atau game FPS gitu. Kalian tinggal ketik aja nama gamenya, nanti akan muncul. Nah, setelah selesai setting judul, deskripsi dan lain, yang paling penting, nah, ini teman-teman, kiri atas yang gambar roda ini, teman-teman, klik. Nah, di sini settingan untuk streamingnya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, jadi settingan untuk streaming itu sama record tuh beda, teman-teman. Jadi nggak sama gitu. Jadi kalau kalian misalkan mau streaming tapi settingnya yang tadi, misalkan yang sebelum ini nggak guna gitu, teman-teman. Jadi nggak bakal ngaruh. Yang ngaruh tuh yang ini settingannya. Jadi yang settingan yang tadi saya jelasin itu settingan untuk nge-record, khusus record. Jadi nggak ngaruh buat streaming. Kalau streaming itu settingannya yang ini gitu, teman-teman. Nah, kita langsung jelasin aja satu-satu. Di sini ada resolusi seperti yang tadi, mungkin kalian udah pada tahu lah. Tapi untuk streaming sih agak berat kan, menggunakan jaringan internet. Jadi bisa kalian pilih dari paling bawah sampai paling atas. Saya udah jelasin paling bawah gimana, paling atas gimana, mungkin kalian udah pada tahu.
Jadi kalian lagi. Jadi gue rekomendasiin kalau gue sih pakai 720p. Karena apa? Karena udah gue coba lancar jaya men. Lancar, mantap. Kalian bisa coba aja nanti misalkan kalian ada yang nggak cocok di 720p kayak gue, kalian bisa setting ke paling bawah, jadi diturunin dikit, terus kalian coba tes. Misalkan kalian udah puas ya cocok, misalkan pilih yang itu gitu ya. Mungkin kalau gue 720p. Nah, untuk itu. Nah, jadi yang selanjutnya latensi streaming yang kedua ini teman-teman. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada beberapa latensi gitu, ada 3 latensi. Kalau paling atas seperti biasa, paling atas tinggi teman-teman. Jadi kalau kalian pilih yang ini tuh, jadi di sini ada bacanya menyediakan kualitas tertinggi. Jadi kalian mungkin udah pada tahu kalau kualitasnya tinggi itu streaming makin makin kalau di Android itu makin panas kalau speknya minim misalkan ya. Terus kalau misalkan dalam hal kuota atau jaringan, kan mungkin ada yang misalkan jaringan kalian atau wifi kalian tuh ada yang nggak stabil gitu kan. Syukur-syukur kalau jaringan kalian tuh normal atau stabil atau kencang teman-teman, kalian bisa pilih yang paling atas. Dan kalau rekomendasi dari gua sih yang gua pakai selama ini yang lancar jaya itu pakai yang 2 ini teman-teman. Nah, yang kedua atau yang pertama yang paling bawah teman-teman. Kalau gua biasa pakai yang paling sering tuh paling bawah teman-teman. Karena apa? Karena ringan teman-teman, ringan banget teman-teman menurut gua sih itu mah. Karena kecepatan gua tuh wifi gua tuh agak gimana gitu teman-teman. Jadi gua mampunya tuh di paling bawah teman-teman. Kalian bisa cek aja, misalkan mau cek speed kalian, internet kalian berapa, kalian tinggal download aja sebuah aplikasi di Play Store namanya Speed Test teman-teman. Kalian bisa Speed Test namanya, jadi kalian tinggal download aja, tinggal cek aja berapa kecepatan kalian, dan kalian bisa sesuaiin dengan pengaturan yang 3 ini. Atau kalian bisa coba aja satu persatu lah di papai, kalau ini nama di papai satu persatu, dicoba satu persatu gitu teman-teman. Nah, mungkin itu settingannya yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini tuh sampul pada saat kalian live teman-teman. Jadi bila kalian mau menambahin sampul gitu pada saat live streaming, kalian bisa tinggal kalian pencet yang ini. Kalau saya kan udah dikasih yang ini, jadi kalian tinggal kasih mau kasih yang mana sih sampulnya gitu pada saat kalian streaming. Jadi orang lain tuh menarik buat buat lihat streaming kalian. Kemudian yang gue setting di sini sih udah segini aja settingan streamingnya. Kemudian kita kembali. Nah, sebelumnya jangan langsung dulu untuk melakukan streaming, karena ada yang kedua teman-teman di kiri atas nih. Yang kedua kan tadi yang ini yang bergerigi, kita sekarang ke yang gambar obeng teman-teman. Obeng, pencet aja. Nah, di sini ada beberapa menu teman-teman. Yang pertama ada informasi donasi. Jadi di sini kalian disuruh kalau diaktifin tuh disuruh memasukkan rekening PayPal teman-teman yang kalian gitu ya, rekening PayPal yang kalian gitu. Nah, kalian bisa masukin aja jikalau kalian punya akunnya gitu. Kalau jadi misalkan ada orang lain yang nonton kalian, ada yang mau donasi gitu, jadi akan mudah dan gampang gitu teman-teman. Itu kalau gue sih dinonaktifin aja karena gue belum punya gitu akunnya. Kemudian yang kedua yaitu peringatan. Di sini tuh peringatan tentang peringatan yang pertama ditampilkan untuk pesan berlangganan baru. Nah, apa gunanya? Jadi pada saat kalian streaming, misalkan ada yang nonton kalian, terus ada yang subscribe kalian. Nah, jadi akan tampil di layar kalian, di layar HP kalian secara langsung ketika mereka nge-subscribe kalian gitu. Dan yang kedua ini ada durasi tampilan. Nah, durasi tampilan yang ini teman-teman. Misalkan namanya Kinger, baru saja mensubscribe Anda atau mendonasikan atau berlangganan. Nanti kan tampil di sini. Nah, tampilnya itu sesuai ini teman-teman yang diatur kalian. Misalkan ada yang 1 sekon, langsung biji dia langsung muncul 1 detik. Jadi cuman bentar. Kalau gue sih bebas sih. Gue 4 sekon aja lah. Biar agak lama, agak bentar gitu. Biar yang nonton tuh agak ada ada gua di situ di layar gitu teman-teman. Kemudian yang peringatan audio gua nggak setting, kita langsung aja ke selanjutnya, peringkat donasi. Jadi di sini kalau kalian diaktifin tuh ada beberapa peringkat donasi yang ngedonasi ke kalian. Misalkan ada yang paling besar sampai paling bawah gitu teman-teman. Kalian bisa dicentang aktifin atau enggak gitu, terserah kalian lah. Kemudian target, ini tuh target untuk langganan kalian atau donasi. Jadi akan tampil di
layar kalian gitu, siapa yang berapa jumlah subscriber terbaru dan juga berapa donasi kalian gitu teman-teman. Kalian bisa aktifin atau enggak. Kalau gue sih enggak teman-teman ya. Kemudian nah ini teman, yang terakhir ini di saat kalian streaming, jadi orang yang nonton kalian tuh akan lihat begini teman-teman. Nah di saat misalkan ada orang lain yang nonton kalian streaming misalkan, terus dia tuh berlangganan atau subscribe kalian, akan muncul di layar HP kalian ada nama ini teman-teman, yang tadi gue jelasin kayak gitu teman-teman. Nah itu mungkin segitu informasi dari gue tentang settingan record dan juga streaming di aplikasi ini. Semoga bermanfaat dan menambah informasi kalian. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman, gretong teman-teman. Dan juga bila ada yang kurang jelas atau gimana, kalian bisa tanyakan dan juga tanyakan atau DM gua lah di Instagram atau di Facebook jika ada yang nggak ngerti gitu. Nanti gua buatin video selanjutnya gitu tentang apa yang kalian nggak ngerti atau nggak ngertinya di mana sih. Kalian bisa, gak usah malu-malu lah, kalian tinggal komen aja teman-teman ya, bebas teman-teman ya. Mungkin segitu aja video dari gua. Sampai jumpa di video gue selanjutnya dan goodbye.